Halo koncoku dan Alur di sini dan ini anime Yatsukun Villain. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah like, komen, share dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Mengisahkan di suatu panti asuhan yang berada di dalam hutan, di mana anak-anak di sana sangat gembira dan bersemangat menjalani hari-hari mereka. Ibu yang mendidik dan membesarkan mereka bernama Isabella. Setiap anak di panti memiliki nomor pada leher mereka. Tiga orang bocah bernama Ray, Norman, dan Emma. Sejak kecil mereka mengimpikan untuk melihat banyak hal saat mereka keluar dari panti asuhan atau diadopsi oleh seseorang. Begitu juga dengan anak-anak lainnya. Walaupun di tengah hutan, mereka juga dididik untuk menjadi orang yang pintar. Ray, Norman, dan Emma merupakan anak yang sangat pintar di sana. Hingga membuat seorang bocah bernama Don kesal dan meminta Norman bermain kejar-kejaran atau peta umpet, di mana Don bermaksud menunjukkan keahliannya dalam bidang tersebut. Bersama dengan anak-anak lainnya, mereka pun bersembunyi. Namun singkatnya, anak-anak lain telah ditemukan oleh Norman. Don yang bersama Connie pun juga ditemukan oleh Norman. Di hutan terdapat pagar kawat, yang mana Isabella melarang mereka untuk melewati pagar tersebut sebelum mereka berumur 12 tahun. Anak-anak yang telah keluar atau diadopsi tidak pernah membalas surat yang mereka kirimkan, yang membuat mereka semua bertanya-tanya. Namun banyak yang beranggapan bahwa anak yang telah diadopsi kini telah bersenang-senang dengan keluarga baru mereka. Hingga malam hari semua anak berkumpul untuk salam perpisahan kepada Connie yang akan keluar dari panti, di mana dia akan memiliki keluarga baru. Walaupun berat meninggalkan saudara-saudaranya, Connie tetap harus pergi yang diantar oleh Isabella menuju gerbang. Setelah kepergian Connie, Emma menemukan boneka kesayangan Connie yang tertinggal, yang membuatnya pergi bersama Norman menuju gerbang untuk mengembalikan boneka tersebut. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Connie dan Isabella. Saat melihat ke dalam sebuah truk, alangkah terkejut dirinya melihat Connie telah tewas mengenaskan. Hingga tak lama seseorang keluar dari tempat itu, hingga membuat Emma dan Norman harus bersembunyi. Namun mereka dibuat terkejut lagi karena yang keluar dari tempat itu adalah iblis, yang membuat mereka sangat ketakutan. Iblis itu memasukkan jasad Connie ke dalam sebuah tabung. Dari percakapan iblis, semua manusia yang ada di panti dianggap sebagai peternakan. Peternakan adalah daging berkualitas tinggi dan berharga yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya saja. Ternyata semua anak yang ada di panti adalah ternak yang nantinya akan dipanen untuk para iblis. Si iblis juga menantikan untuk memanen 3 ternak yang nilainya sempurna, di mana yang dimaksud iblis adalah Ray, Norman, dan Emma. Dengan penciuman si iblis menyadari keberadaan Emma dan Norman, namun mereka berhasil kabur dari sana. Mengetahui apa yang baru saja mereka lihat membuat mereka kebingungan, seakan-akan tidak percaya seorang mama yang mereka sayangi dan percayai melakukan hal tersebut. Ternyata mereka dibesarkan hanya untuk menjadi makanan bagi para iblis. Norman pun mengajak Emma untuk melarikan diri dari panti, di mana mereka berencana kabur dengan strategi kejar-kejaran yang sering mereka mainkan, di mana Ray mendengar pembicaraan mereka, sedangkan Isabella mengetahui bahwa dirinya ketahuan oleh anak-anak panti karena boneka yang tertinggal di gerbang, yang padahal boneka itu dirinya tinggalkan di panti. Keesokan paginya melakukan rutinitas mereka setiap pagi, di mana Emma menjadi sangat takut ketika melihat Mama. Namun Norman meminta Emma untuk tetap bersikap seperti biasa, seolah-olah tak pernah melihat kejadian kemarin, karena Isabella juga belum mengetahui kalau mereka berdualah yang telah melihat dirinya. Mendengar dari percakapan iblis kalau bocah dengan umur 6 tahun dan 12 tahun akan dikirim berdasarkan nilai ujian yang diurutkan. Setelah umur 6 tahun mereka mulai dipanen, mulai dari nilai yang terendah. Lalu saat umur 12 tahun mereka akan dikirim apapun yang terjadi. Mereka yang dibuat pintar karena para iblis mengincar bagian otak mereka, di mana semakin pintar mereka semakin enak pula rasanya. Maka dari itu Ray, Norman, dan Emma menjadi kualitas paling tinggi. Melihat dari Connie dan anak-anak yang telah dikirim, dilihat dari waktunya, pengiriman selanjutnya mungkin 2 bulan dari sekarang. Mereka harus kabur sebelum itu. Namun panti mereka berada di tengah hutan. Untuk kabur mereka punya 2 pilihan, kabur melewati gerbang atau dari hutan.
Jika mereka melewati gerbang, tentu saja terdapat iblis yang menjaga gerbang. Selain itu, gerbang selalu tertutup dan hanya akan dibuka jika ada pengiriman. Jadi, mereka akan kabur melewati hutan. Kemudian, mereka pun pergi melewati pagar untuk memeriksa apa yang ada di dalam hutan, di mana mereka melihat terdapat tembok yang sangat tinggi tanpa penjagaan dari para iblis, di mana mereka akan kabur melewati tembok dengan menggunakan sebuah tali. Kemudian terdengar suara bel yang mengharuskan mereka kembali ke panti agar tidak ketahuan. Setelah semua anak berkumpul, salah satu anak menyampaikan kepada mama bahwa anak lainnya tidak ditemukan saat tengah bermain di hutan. Namun dengan santainya, mama berjalan mencari anak yang hilang dan berhasil pulang dengan anak tersebut. Dengan gampangnya, Isabella menemukan keberadaan Nayla di tengah hutan yang luas, seolah-olah dia tahu semua keberadaan anak-anaknya. Mengetahui itu, Norma menyadari bahwa jam saku yang selama ini mama bawa adalah alat pelacak, di mana sebuah pelacak terpasang di dalam tubuh anak-anak. Dengan sengaja, mama menunjukkan jam saku pada anak-anak, seolah-olah memberikan isyarat kepada mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan lolos. Jelas mama adalah musuh, namun mama tidak selamanya mengetahui keberadaan mereka, karena saat di gerbang, mama tidak menyadari keberadaan Emma dan Norman. Untuk melakukan pelarian, pertama mereka harus mencari sebuah tali. Saat Norman tengah mencari, dirinya tidak menemukannya. Saat tengah mencari, dirinya melihat kalau kini Emma tengah bersama mama, di mana mama menyadari kalau Emma tidak seceria dulu. Namun Emma berusaha untuk tetap tenang dan mencoba mengalihkan tentang apa yang dilakukan Connie dengan keluarga barunya. Tak lama, bel makan malam pun berbunyi. Dari kesempatan itu, Norman membawa Emma pergi dari situasi tersebut. Namun mama bertanya kepada mereka, apa mereka pergi ke gerbang. Dengan tenang, Norman menjawab kalau mereka tidak pergi ke sana dan hanya bermain kejar-kejaran. Mama pun merasa lega mendengar hal itu. Apa yang barusan terjadi membuat Norman dan Emma sangat gugup dan panik hingga membuat mereka gemetar ketakutan. Karena tak dapat menemukan tali, Norman menggunakan taplak meja yang dijadikan tali dan mereka menyembunyikannya di dalam hutan dekat tembok. Mereka berencana untuk memberitahukan hal ini kepada Ray. Namun siapa sangka Ray ada di sana, di mana dia sudah mencurigai mereka menyembunyikan sesuatu padanya saat pergi ke gerbang. Saat bercerita apa yang telah mereka lihat di gerbang, tak ada kepanikan pada Ray. Ray menerima itu dengan tenangnya. Emma berencana kabur dengan membawa semua anak-anak. Namun Ray menentangnya karena dengan jumlah mereka yang banyak ditambah mama, iblis, dan alat pelacak, ketiga hal itu membuat pelarian semakin sulit. Namun Emma tetap kekeh untuk membawa semua anak kabur dari sana. Sulit menjelaskan kepada Emma betapa berbahaya membawa kabur semua anak. Ditambah mereka juga belum tahu dunia luar seperti apa. Apakah manusia bisa bertahan dari para iblis atau tidak. Namun mau bagaimanapun, mereka akan berusaha untuk kabur bersama semua anak-anak lainnya. Di panti, mereka kedatangan suster baru yang bernama Crone dan saudara baru bernama Carol. Crone ditugaskan untuk membantu Isabella dan akan menjadi musuh baru bagi mereka. Namun menurut Ray, mereka memiliki sumber informasi baru. Dengan datangnya Carol yang berumur 1 tahun, mereka pasti punya sumber untuk mendapatkan anak berumur 1 tahun. Dengan adanya orang dewasa seperti Crone, menandakan ada peternakan lain selain di situ. Para orang dewasa yang mematuhi iblis berada di bawah pengaruh mereka dari lahir. Setelah mencari di sekujur tubuh, Emma tidak menemukan tanda-tanda letaknya pelacak di tubuhnya. Akan sulit mencari mekanisme, lokasi, dan cara menghancurkannya. Apalagi itu adalah buatan iblis. Namun mereka masih bisa menebak di mana alat pelacak yang kecil itu diletakkan di tubuh mereka. Carol yang baru masuk kemungkinan masih memiliki bekas dari pemasangan pelacak, di mana Emma langsung mencarinya. Yang akhirnya Emma menemukan pelacak itu yang terletak di kuping mereka. Sementara itu, Isabella memberitahukan kepada Crone bahwa 2 anak tertua telah mengetahui rahasia mereka. Sesuai peraturan mereka, harus segera mengirimkan anak-anak itu. Namun Isabella tak ingin Crone melakukan hal tersebut. Isabella tetap ingin menjaga rahasia itu untuk tidak diketahui oleh para atasan mereka. Yang mana Isabella hanya ingin Crone tetap mengawasi mereka dan memastikan tidak kabur sebelum pengiriman. Mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Isabella adalah sebuah kesempatan bagi Crone untuk merebut posisi Isabella sebagai mama. Dengan menangkap anak itu dan melaporkan Isabella kepada petinggi mereka akan membuat Isabella dipecat dan akan merebut posisi Isabella. Kemudian Crone datang pada Ray dan Norman bermaksud menyapa mereka. Namun Norman menyadari dari tatapan Crone bahwa Crone tengah mencurigai dan mengawasi mereka.
Saat ini Isabella mendapatkan pesan dari bos mereka untuk mengirimkan 3 anak sesuai dengan jadwal, yang mana hanya peternakan Isabella yang bisa menghasilkan produk terbaik untuk mempersembahkan kepada Tifari. Tifari sendiri adalah sekelompok petinggi para iblis. Keesokan harinya, Emma memberitahukan letak pelacak itu kepada Ray dan Norman. Setelah mengetahui letak dari pelacak, yang harus mereka lakukan adalah menghancurkannya. Norman berencana mengeluarkan paksa pelacak itu, namun bekas yang akan ditimbulkan akan diketahui oleh Isabella. Nyatanya, alat pelacak yang ditanamkan pada mereka tidak sepenuhnya berguna karena sinyalnya tidak bisa memberitahukan siapa di titik itu tanpa memastikannya. Isabella tidak bisa tahu keberadaan mereka. Dengan kepintaran yang dimiliki Ray, dirinya mencoba mencari cara untuk menghancurkan pelacak itu. Sekarang yang perlu mereka pikirkan cara membawa semua anak kabur dari sana. Tentu saja Ray menentang membawa semua anak karena akan menjadi beban bagi mereka. Ditambah mereka terlalu mempercayai Mama, yang mungkin mereka tidak akan menerima fakta tersebut. Namun Emma mempunyai ide, yaitu kejar-kejaran, di mana mereka berniat berlatih sambil bermain. Dengan begitu, Mama tidak akan mencurigainya. Emma mengajari yang lain cara memaksimalkan tubuh mereka. Lalu masalah otak mereka diserahkan pada Ray, di mana Norman menjadi iblisnya yang akan mengejar mereka. Segala cara dilakukan oleh Ray, seperti mengajari cara mengelabui musuh. Namun akhirnya mereka semua tertangkap. Melihat mereka bermain sangat seru, Crone ingin ikut bermain, di mana dia akan menjadi iblisnya dan memberikan mereka waktu 20 menit untuk kabur. Kemudian permainan pun dimulai, di mana Crone berlari sangat cepat dan dengan mudahnya Crone menemukan anak-anak di sana termasuk Emma, hingga tersisa Ray dan Norman yang masih dikejar oleh Crone. Namun sayangnya dirinya tidak dapat menangkap mereka hingga waktu pun telah berakhir. Crone pun terkejut dengan kecerdikan mereka. Setelah beberapa hari semenjak hari itu, Crone tidak melakukan apapun yang mungkin dirinya diperintah oleh Isabella, yang kemungkinan Isabella tidak mencurigai mereka lagi. Mama pasti telah menyiapkan sesuatu agar dia tidak perlu bergerak sendiri. Hal yang paling mudah dilakukan adalah dia bisa tahu pergerakan mereka tanpa harus melakukan apapun. Dalam artian, ada orang lain yang mengawasi mereka, seperti anak-anak di panti yang menjadi mata-mata Mama. Mereka akan mencari tahu siapa mata-mata dari semua anak di sana. Keesokan harinya, mereka akan melakukan kejar-kejaran lagi, namun akan dilakukan secara berkelompok. Hal ini dilakukan karena jika lari sendiri-sendiri, semua akan mati. Maka dari itu, mereka harus lari berkelompok. Norman juga ingin memberitahukan kepada Don dan Gilda tentang situasi mereka dan menjadikan mereka sebagai pemimpin kelompok. Jika di antara Don dan Gilda adalah mata-mata Mama, Norman bisa mengungkap mata-matanya sembari mengajak mereka berdua, di mana Norman telah menyebar jaring untuk menangkap mata-mata Mama. Kemudian permainan pun dimulai. Mereka semua diminta untuk tidak tertangkap dalam waktu 10 menit. Singkat cerita, mereka telah selesai bermain, yang di malam harinya mereka pun menceritakan semua kepada Don dan Gilda. Namun Don masih sulit menerima kenyataan tersebut. Lalu Emma berbohong soal Connie yang masih hidup, yang meminta bantuan mereka untuk melarikan diri untuk menyelamatkan Connie dan anak-anak yang telah dikirimkan. Mereka yang masih menganggap Don dan Gilda sebagai mata-mata, Norman telah menyiapkan jebakan. Di badan Norman memberitahukan kepada Ray kalau dia memberitahukan pada Don letak tali yang tersimpan di bawah kasurnya, dan kepada Gilda yang diletakkan di langit-langit kamar mandi lantai 2. Apabila salah satu tali yang tersimpan diketahui Mama, mereka akan mengetahui siapa mata-matanya. Yang keesokan harinya, Norman bersama Ray melihat jebakan, di mana jebakan yang diletakkan di bawah kasur Norman telah menghilang, yang menandakan Don adalah mata-mata Mama. Namun ternyata Norman menyatakan dengan ini Ray adalah mata-mata Mama, karena sebenarnya Norman memberitahukan kepada Don kalau talinya berada di ruang makan, dan kepada Gilda talinya berada di perpustakaan. Hanya Ray yang mengetahui tali yang berada di bawah kasur Norman. Ray pun tidak bisa mengelak lagi, dia pun mengakuinya. Norman mencurigai Ray semenjak Suster Crone datang. Ray telah menjadi mata-mata Mama selama 6 tahun, di mana Norman tetap tenang dan hanya meminta Ray untuk tetap bersikap seperti biasa untuk terus membantu mereka melakukan pelarian dan memberikan semua informasi tentang Mama. Ray sengaja mengajukan dirinya dan menjual dirinya kepada Mama, semuanya demi persiapan pelarian ini, karena cara untuk mempelajari dan mengumpulkan tentang musuh lebih efisien jika memihak dengan musuh. Ray juga meminta sesuatu kepada Mama jika kerjanya bagus. Dia ingin meminta sesuatu, yaitu berbagai benda yang tidak berguna, demi menguji apa yang boleh diminta dan apa yang tidak boleh diminta. Itulah cara Ray menyelidiki dunia luar. Soal alat pelacak, Ray telah mengetahui cara melumpuhkannya.
Saat ini Ray adalah kartu andalan mereka untuk rencana pelarian. Namun Ray meminta Norman untuk membohongi Emma dengan berpura-pura mengajak semua anak melarikan diri dan Ray akan membohongi Mama. Mereka pun sepakat. Kemudian Ray datang pada Mama melaporkan perkembangan hari ini. Namun tidak ada yang perlu Ray ceritakan. Yang Ray tahu kalau Suster Crone bertindak sesuka hati yang perlu Mama singkirkan. Keesokan harinya Ray memberitahukan kalau dia adalah mata-mata Mama dan semua kebenaran yang telah terjadi, di mana mereka berkumpul untuk melaporkan bahwa setelah meneliti Mama, mereka menemukan kalau Mama menghilang dari panti asuhan sesaat pukul jam 9 malam. Yang mana panti asuhan memiliki ruangan rahasia. Setelah mengukur kamar Mama dan kamar mandi, terdapat ruangan di tengah-tengahnya yang mungkin terdapat pintu masuk yang berada di rak buku di kantor Mama. Ruangan tersebut digunakan untuk laporan rutinnya kepada markas pusat. Don berencana masuk ke sana, namun tentu saja tindakan gegabah itu sangat berbahaya. Mereka tidak tahu juga apa yang ada di dalamnya. Bisa-bisa mereka terciduk saat berada di dalam karena alat pelacak. Walaupun begitu, Don sangat ingin menyelamatkan Connie dan anak-anak lainnya. Namun tetap tidak bisa melakukan itu. Mereka juga harus berhati-hati dengan Suster Crone. Jika melakukan tindakan ceroboh, rencana mereka akan gagal. Ray dengan tegas melarang Don untuk melakukan hal tersebut. Namun diam-diam Don bersama Gilda masuk ke dalam kantor Mama memastikan kebenaran tersebut, di mana mereka menemukan pintu itu. Namun sayangnya pintu itu terkunci. Dengan nekat, Don mencuri kunci ruangan itu dari Mama, yang kemudian Don dan Gilda masuk ke ruangan tersebut, di mana mereka melihat boneka Connie dan boneka anak-anak yang telah dikirim. Kini mereka yakin kalau yang diceritakan Emma adalah kebenaran. Don juga sadar ternyata Connie dan anak-anak lainnya telah mati. Karena itu Don pun mendatangi Emma dengan mengatakan apa yang dilihatnya di ruangan rahasia dan meminta Emma menceritakan yang sebenarnya. Setelah mendengarnya, Don sangat marah hingga memukul Norman dan Ray. Selama ini mereka tidak percaya pada Don dan menganggap dirinya lemah yang harus dilindungi. Don pergi dari sana yang disusul oleh mereka bertiga, di mana mereka meminta maaf pada Don. Mereka pun sepakat untuk melarikan diri bersama lagi. Esok harinya Norman meminta Don mencarikannya deterjen dan herbisida digunakan untuk menyelidiki mereka. Untuk masalah pelacak, mereka punya rencana di mana mereka harus memastikan kalau Mama tidak memeriksanya. Mereka akan memaksa Mama dan Crone untuk pergi ke tempat lain dan membuat sesuatu di mana Mama tidak akan memeriksa alat pelacaknya, yang mana Ray akan menjebak Mama dan memberikan informasi palsu. Sementara itu Ray memberitahukan kepada Mama kalau Norman akan membunuhnya dengan alat yang telah Norman kumpulkan seperti paku, deterjen, dan herbisida. Lalu Ray meminta Mama untuk mengganti itu dengan bahan palsu. Kemudian Mama memberitahukan kalau pada bulan Januari Ray akan dikirimkan. Sementara itu saat Norman dan yang lain berjalan di hutan, mereka dihampiri oleh Crone, yang mana Crone telah mengetahui semua rencana mereka karena Crone telah mendengar pembicaraan mereka saat di ruang makan. Namun Crone tidak ada niatan melapor pada Mama, melainkan meminta mereka untuk bekerja sama dengannya. Crone menjelaskan kalau manajemen di panti, anak perempuan yang memenuhi syarat dan hidup sampai umur 12 tahun mendapatkan dua pilihan saat akan dikirimkan atau mati menjadi Mama, dengan syarat mencapai skor tertentu dan mendapatkan rekomendasi Mama. Ternyata Crone dulunya adalah ternak yang mendapatkan rekomendasi menjadi suster. Walau tidak akan dikirim jika menjadi Mama, tetap tidak bisa pergi dari peternakan. Karena di dalam tubuh mereka orang dewasa terdapat chip yang dipasangkan, di mana jika satu langkah saja keluar dari peternakan, maka jantung akan terhenti karena chip tersebut teraliri listrik. Dan juga jika ada sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti berdetak, alat itu akan menjadi pemancar yang memberitahukan atasan mereka. Artinya mereka tidak bisa membunuh atasan mereka karena tidak bisa keluar dari peternakan. Makanya Crone ingin hidup enak dengan menjadi Mama. Jika mereka berhasil kabur, Isabella akan disalahkan dari kaburnya mereka, dan Crone bisa merebut posisi Mama dari Isabella. Dengan begitu, mereka sama-sama diuntungkan. Crone juga akan memberitahukan semua informasi kepada mereka jika mereka bekerja sama. Crone juga mengundang mereka ke kamarnya jika mereka ingin informasi lengkap darinya. Dia juga berjanji tidak akan memberitahukan mereka kepada Mama dan juga tidak akan mengkhianati mereka. Lalu mereka pun sepakat, di mana mereka mendatangi kamar Crone, yang mana Crone menunjukkan jam saku yang diminta oleh Emma dan Norman. Semua yang ditanya oleh mereka dijawab Crone sesuai yang mereka ketahui, seperti pelacak yang berada di telinga.
Melihat dari ekspresi mereka, Krone menyadari kalau mereka semua mengetahui kebenaran itu sebelum dia menceritakannya. Setelah mereka pergi, Krone bertanya-tanya dari mana mereka mengetahui fakta tersebut. Hingga timbullah kecurigaan di mana Krone ingin memastikannya sendiri dengan mencari sesuatu di kamar Rey, hingga dia menemukan sebuah surat di bawah kasur. Dengan melihat surat itu, Krone sangat senang karena itu akan menjadi bukti untuk menjatuhkan Isabella dengan melaporkan kepada atasan. Namun tiba-tiba Isabella datang ke kamar Krone dengan membawa sebuah surat dalam belati. Di saat melihat surat tersebut, Krone sangat terkejut dan Isabella mengucapkan selamat tinggal kepada Krone. Ternyata dengan rekomendasi dari Isabella, kini Krone ditugaskan menjadi mama di peternakan 4, di mana atasan mereka yang disebut sebagai Grandma telah menunggunya di gerbang. Saat berada di gerbang, Krone melaporkan semua yang telah dilakukan oleh Isabella. Namun Grandma telah mengetahuinya yang tak memperdulikan Krone, di mana Krone dieksekusi oleh iblis. Sementara itu mereka mulai melakukan perencanaan di mana Rey akan mengalihkan perhatian Mama, Norman dan Emma akan memanjat dinding untuk melihat keadaan sekitar. Sedangkan Don dan Gilda terus bermain sambil melihat jendela lantai 2. Jika Rey gagal mengalihkan perhatian Mama, dirinya akan memberitahukan mereka. Dan mereka akan memberitahukan Emma dan Norman untuk menghentikan penyelidikannya. Di saat Rey mengalihkan Mama berkata kalau saat ini dia telah menyingkirkan Krone dan memutuskan kerja sama mereka, di mana Mama telah mengetahui kebohongan dan pengkhianatan Rey padanya. Dia juga mengetahui kalau saat ini Emma dan Norman menuju ke dinding dari alat pelacak, di mana Rey dikurung oleh Mama hingga Rey tak dapat memberitahukan kepada Don dan Gilda kalau dirinya gagal mengalihkan Mama. Mengetahui Mama keluar dari panti tanpa Rey, Don bergegas mencari Rey dan menyelamatkannya. Setelahnya mereka berlari mengejar Mama, yang kini Mama telah berada pada Norman dan Emma. Walaupun mereka telah ketahuan sepenuhnya, mereka tetap harus melakukan penyelidikan, yang mana Emma menahan Mama sedangkan Norman mencoba memanjat dinding. Namun sayang, Norman harus terhenti ketika mengetahui kalau Mama telah mematahkan kaki Emma. Rey yang baru datang pun terkejut mengetahui itu. Kekejaman Mama dilakukan untuk memastikan mereka tidak akan kabur. Karena hal itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah nurut pada Mama. Mama juga telah mendapatkan pemberitahuan dari atasannya kalau tanggal pengiriman Norman telah ditentukan. Walaupun begitu, pelarian harus tetap mereka jalankan. Namun terlebih dahulu mereka merencanakan pelarian untuk Norman demi menyelamatkannya. Rey meminta Norman untuk kabur besok siang dengan berpura-pura kabur sendirian. Rey juga tahu cara menghancurkan alat pelacak. Jadi saat Norman menghancurkan pelacak itu, dia harus bersembunyi di area peternakan sampai kaki Emma sembuh. Saat mereka semua kabur, Norman akan ikut bersama mereka. Rey menyerahkan alat untuk mematikan pelacak dan cara menggunakannya. Rencana akan dilakukan keesokan harinya. Mama mengumumkan kepada anak-anak kalau besok Norman akan keluar dari panti. Mengetahui itu, semua anak pun mengucapkan selamat walaupun mereka juga sedih karena mereka tidak akan bermain bersama lagi. Keesokan harinya Norman pun telah berlari ke dalam hutan dan berhasil memanjat dinding. Saat berada di atas sana, Norman hanya terdiam. Hingga sore harinya Norman kembali ke panti, yang padahal teman yang lain telah mengira kalau Norman telah mematikan alat pelacak dan bersembunyi. Mereka pun terkejut saat kedatangan Norman. Tentu saja Rain telah merencanakan pelarian Norman marah kepadanya. Namun dari awal sejak pengiriman Norman telah ditentukan, dirinya tidak ada niatan untuk kabur karena dia akan mengorbankan nyawanya untuk pelarian mereka. Dia juga mengatakan apa yang dilihat olehnya saat berada di atas dinding, yang mana di balik dinding itu terdapat tebing yang sangat dalam. Tidak mungkin mereka dapat melompati tebing tersebut, namun masih ada cara untuk melewatinya.
Norman pun memberitahukan rincian dari dinding itu dari sudut mana dan di mana mereka bisa kabur melewati dinding. Yang kemudian Norman dipanggil oleh Mama. Kini mereka pun melakukan salam perpisahan kepada Norman dan pada anak-anak lainnya. Tentu saja mereka sangat sedih, lalu Norman pun pergi. Semenjak kepergian Norman, Emma dan Ray masih bersedih, di mana hari-hari mereka hanyalah murung. Bahkan Ray tidak berniat melanjutkan pelarian mereka dan berniat mati saja. Hari-hari mereka selalu murung seperti tidak ada kehidupan pada mereka. Hingga sebulan pun telah berlalu. Malam ini adalah malam terakhir bagi Ray, karena keesokan harinya dia akan dikirim. Ternyata Emma belum menyerah untuk melakukan pelarian. Semenjak kepergian Norman, Mama selalu mewaspadai Ray dan Emma yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari kesempatan itu, Mama tidak memperhatikan yang lain. Karena itu, Emma menyerahkan latihan pelarian kepada Don dan Gilda, di mana semua persiapan telah matang sempurna. Emma menyarankan untuk kabur esok siangnya, namun Ray meminta untuk malam ini mereka kabur, di mana Ray akan membakar tempat mereka saat ini dengan memaksa Mama untuk fokus memadamkan api, sementara mereka bisa kabur. Namun, ada kemungkinan Mama tidak memperdulikan api melainkan mengejar mereka. Tapi Ray sudah memikirkan hal tersebut, di mana Ray akan membakar dirinya sendiri, yang dengan begitu Mama tidak ada celah mengejar mereka dan akan fokus pada dirinya. Karena Ray memiliki skor tertinggi yang sangat diinginkan oleh para iblis. Kemudian Ray pun mulai membakar hingga Mama mendengar jeritan Emma dan menyadari terdapat api di sana. Melihat api yang membesar dengan alat pemadam darurat tidak akan cukup. Dia meminta Emma untuk pergi dari tempat itu. Namun ternyata Emma sudah tidak ada di sana. Melihat dari alat pelacak, posisi mereka tidak jauh darinya. Namun ternyata hanya terdapat potongan kuping saja di sana, di mana Emma dan Ray telah memotong kuping mereka demi meninggalkan jejak mereka. Dan kini Emma telah menyusul anak-anak lain di hutan termasuk Ray. Ternyata sebelum api menyentuh lantai, Emma menangkap dan merencanakan kematian palsu Ray dengan anak lainnya hingga memotong kuping mereka juga demi meninggalkan pelacak. Semua anak telah mengetahui rahasia panti dari Emma, di mana kepercayaan anak-anak didapat setelah mendengar percakapan Krone bersama Emma dan Norman. 2 bulan yang lalu ketika Emma terlihat murung dan sedih terus-menerus adalah sebuah akting belaka untuk menipu Mama. Emma berpura-pura menyerah dan memberikan perintah pada anak-anak lainnya. Di pelarian, mereka meninggalkan anak-anak di bawah umur 4 tahun dengan menjelaskan situasi dan akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Dengan begitu, mereka senantiasa membantu pelarian mereka. Sementara itu, Mama melaporkan pelarian mereka kepada markas pusat, di mana mereka langsung meningkatkan keamanan maksimal. Sesampainya di atas dinding, mereka akan menyeberangi tebing dengan sebuah tali, di mana rencana itu telah dibuat Norman sebelumnya. Setelah melihat dinding tersebut, Ray khawatir kalau itu tidak berjalan lancar. Namun Emma menjelaskan kalau mereka akan berhasil karena persiapan mereka telah sempurna, di mana mereka telah berlatih untuk hal ini. Kemudian mereka semua satu persatu mulai terjun. Sementara itu Mama mendapatkan info kalau anak yang kabur masih belum kelihatan di jembatan, yang membuat Mama menyadari kalau mereka tidak melewati jembatan. Maka dari itu Mama mengejarnya ke dalam hutan. Singkatnya, kini Mama bertemu dengan Emma yang belum terjun. Sebelum terjun, Emma mengucapkan selamat tinggal kepada Mama. Sayonara, Mama. Itterasshai. Kiyotsukete ne. Kemudian mereka berlari sekuat tenaga hingga mereka menemukan kebebasan mereka dan cerita pun selesai. Saisho no asa da.
Oke teman-teman, untuk anime Yosakun Villain sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari saya dan Alur pamit undur diri and bye-bye.